Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Pambia Diamsyah. Saya dari jurusan Teknologi Informasi Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu cara untuk menyelesaikan integral numeris, yaitu melalui Newton-Cotes method, yang khususnya menggunakan trapezoidal rule. Nah, semisal kita mempunyai kurva seperti ini, dan saya ingin menghitung luasan di bawah kurva ini dari titik A sampai B. Pada umumnya, saya akan menghitung dengan integral A sampai B dengan fx dx. Nah, di metode Newton-Cotes ini, saya akan mengganti nilai fx ini dengan fnx, di mana fnx ini adalah persamaan polinomial yang dapat berupa polinomial order 1, order 2, dan seterusnya. Nah, di trapezoidal rule sendiri, kita menggunakan polinomial order 1, yang artinya jika saya menggunakan order 1, maka garis fx ini saya dekati dengan garis lurus dari titik sini sampai sini, seperti ini. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa luasan di bawahnya ini berbentuk seperti trapesium. Maka luasannya dapat kita hitung dengan rumus trapesium. Misal di sisi kiri panjangnya P dan sisi kanan panjangnya H dengan lebar H, maka dapat saya hitung bahwa luasnya itu setengah P plus H dikali H. Nah, maka dalam grafik ini perluasnya itu adalah setengah dikali FA ditambah FB dikali B min A. Nah, dari sini kita dapat mengaproksimasikan nilai luasan S tadi dengan luasan trapesium itu, yaitu B min A per 2 dikali FA plus FB. Nah, karena ini adalah perhitungan aproksimasi, maka akan terdapat error, dan dalam grafik ini errornya adalah yang atas ini. Nah, bagaimana untuk mengurangi errornya ini? Salah satu caranya adalah dengan menambah segmennya. Di sini kita hanya menggunakan satu segmen, yang artinya saya hanya menggunakan satu trapesium. Misal saya menggunakan dua trapesium seperti ini. Maka dapat dilihat bahwa errornya itu jauh lebih kecil, hanya tersisa di sini dan sedikit di sini. Dan jika saya menambahnya menjadi 4, nah, errornya juga akan berkurang. Nah, dari sini kita tahu bahwa semakin banyak segmen yang kita gunakan, semakin akurat hasil perhitungan kita, karena semakin kecil errornya. Kita dapat menghitung luasnya itu satu per satu. Misal ini luasan 1, luasan 2, luasan 3, luasan 4, dengan lebar H di semua segmen. Dan tinggi di titik sini adalah FA. Ini FH plus H, FA plus 2H, FA plus 3H, dan terakhir FB. Maka luasan 1 ini adalah H per 2 dikali FA plus H. Dan luasan 2, H per 2, FA plus H, ditambah FA plus 2H. Dan seterusnya sampai luasan keempat. Nah, dari sini kita dapat menghitung luas S dengan mengaproksimasikannya dengan menambahkan keempat luasan ini. Dan saya dapatkan persamaan seperti ini. Nah, misal saya ibaratkan A ini adalah titik awal, yaitu X0, dan A plus H adalah X1, dan A plus 2H adalah X2, dan seterusnya sampai B ini adalah Xn, maka dapat saya tuliskan kembali persamaannya menjadi seperti ini. Nah, bagian tengah di sini dapat saya sederhanakan dengan persamaan berikut, yaitu H per 2 fx0 ditambah 2 kali sigma i sama dengan 1 sampai n-1 fxi ditambah fxn. Nah, jika fxn-nya ini saya pindahkan ke sisi kiri, maka saya dapatkan persamaan berikut. Nah, inilah persamaan trapezoidal rule yang digunakan untuk mengestimasi nilai integral. Dengan H ini adalah lebar setiap segmennya, ya, atau H sama dengan xn min x0 dibagi n, di mana n ini adalah banyaknya segmen. Nah, karena ini adalah perhitungan aproksimasi, tentu ada errornya. Dan rumusan untuk menghitung errornya itu adalah seperti ini. Minus xn kurang x0 pangkat 3 dibagi 12n pangkat 3 dikali sigma i sama dengan 1 sampai n untuk f double aksen zeta i, di mana zeta ini adalah nilai di antara x0 sampai xn. Nah, dari situ kita tahu bahwa sigma ini dapat saya dekati dengan nilai rata-rata f double aksen dikali dengan banyaknya segmen. Sehingga dari sini saya dapat mencoret nilai n, dan di sini menjadi pangkat 2. Dan nilai rata-rata f double aksen ini
dapat didekati dengan integral x0 sampai xn untuk f double aksen x dikali dx dibagi dengan xn dikurangi x0. Maka saya dapatkan f aksen xn dikurangi f aksen x0 dibagi xn kurangi x0. Nah, selanjutnya saya akan mencoba demonya di Microsoft Excel. Nah, di sini misal saya mempunyai persamaan fx 0,2 ditambah 25x dikurangi 200x kuadrat ditambah 675x pangkat 3 dikurangi 900x pangkat 4 dan ditambah 400x pangkat 5. Dan saya akan menghitung integralnya mulai dari x0 sampai x 0,8. Maka jika saya menggunakan satu segmen, dapat dilihat di sini nilai y pada titik 0, saya inisiasi fx ini di titik 0, dan saya dapatkan nilai 0,2. Sedangkan pada titik 0,8 saya dapatkan nilai 0,232. Maka untuk integralnya di sini h dibagi 2 dikali dengan fx0 ditambah fxn. Dan saya dapatkan nilai 0,1728. Nah, bagaimana untuk errornya? Dan untuk errornya di sini saya sudah menghitung nilai rata-rata f double aksen dari f aksen 0 dan f aksen 0,8 dan saya dapatkan nilai minus 60. Maka untuk errornya ini persamaannya di mana xn dikurangi x0 dipangkatkan 3 dibagi dengan 12 dikali n pangkat 2 dan dikali dengan nilai rata-rata dari f double aksen. Dan saya dapatkan nilai error sebesar 2,56. Dan juga saya menghitung dengan dua segmen dan h sebesar 0,4, maka saya dapatkan di sini nilai integralnya yaitu di sini h dibagi 2 fx0 ditambah fx3 ditambah 2 kali fx2, dan saya dapatkan nilai 1,0688. Dan untuk errornya di sini saya mendapatkan 0,64. Dan jika saya tingkatkan lagi segmennya menjadi 5, saya mendapatkan nilai integral sekian dengan error 0,1024. Nah, dari sini kita dapat lihat dari N1 ke N2 ini nilai errornya berkurang drastis. Ini menunjukkan bahwa nilai error itu berbanding terbalik dengan kuadrat nilai N. Nah, di sini saya mencoba untuk menghitung error. Misal saya tingkatkan segmennya. Misal sampai 10 segmen. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk mulai dari N ke 6, ini nilai errornya sudah kurang dari 0,1. Dan untuk N ke 10, ini nilai errornya sudah sampai 0,0256. Ini sudah lumayan akurat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.